MBKM ini juga memicu semua kita lebih aktif ya, bukan hanya mahasiswanya, tapi ternyata para dosennya juga menjadi lebih aktif dan asosiasinya juga menjadi lebih harus harus peka terhadap perubahan ini. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos kali ini. Dan kali ini Protos spesial kita, dan di sini juga sudah hadir Ibu Subandina Priyambodo dari Institut Kesenian Jakarta, kemudian juga ada Ibu Maitri Widya Mutiara dari Universitas Tarumanegara, lalu ada juga Pak Budi Setiawan dari Universitas Bina Nusantara. Baik, sebelum saya masuk ke sesi acara kali ini, materi presentasi yang akan diberikan oleh dosen-dosen kita, saya akan membacakan sedikit biografi dari ketiga narasumber kita hari ini. Baik, di sini ada Bu Dina, Dr. Subandina Priyambodo MSN. Selamat siang Bu Dina. Selamat siang. Apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat. Alhamdulillah. Izin saya bacakan biografinya Bu Dina. Silakan. Baik, beliau lulusan Institut Teknologi Bandung, jurusan Interior Design tahun 78, kemudian mengambil pendidikan masternya di Institut Kesenian Jakarta. Lalu sampai saat ini beliau juga sebagai pengajar dosen di Universitas Indonesia Arsitektur Department Interior Design Program, dan juga sebagai prinsipal dari PT Dua Kasta Priya Marta, seperti itu ya Bu Dina. Iya, prinsipal ya. Baik, saya akan sapa kembali. Nah, sumber kita yang kedua, di sini ada Bu Maitri Widya Mutiara, SDSMM. Selamat siang Bu Maitri. Selamat siang Mbak Sisa. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat. Baik, saya akan bacakan sedikit. Bu Maitri mengambil jurusan Seni Rupa Desain di Universitas Tarumanegara tahun 2006. Kemudian mengambil manajemen bisnis untuk masternya di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia di tahun 2008, seperti itu. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Desain Interior di Universitas Tarumanegara, lalu juga sebagai anggota bidang pendidikan HDI Jakarta ya Bu ya. Ya, saya ada membantu di bidang pendidikan tadi di Jakarta bersama timnya Bu Rina. Sampai 2021 ini berarti ya Bu? 2021 atau 2022 ya Bu Rina? 2022. Saya ngikut Bu Rina. Baik. Dan yang narasumber ketiga kita di sini ada Pak Budi Setiawan, SDSN MDS. Selamat siang Pak Budi. Siang Mbak Sisa, siang semuanya. Selamat siang Pak, dan beliau mengambil jurusan Interior Designer di Universitas Trisakti tahun 2004, kemudian mengambil masternya di Universitas Trisakti juga ya Pak ya, di tahun 2012. Ya. Dan saat ini selesai ya. Betul. Dan saat ini beliau sebagai Content Coordinator of Technical Design at Interior Design Department di Universitas Bina Nusantara, seperti itu ya Pak. Ya, betul. Saya cuma share aja pengalaman saya sebagai pengajar atau pendidik ya, sepertinya karena saya sudah mengajar itu dari tahun 1996 di IKJ, kemudian tahun 2008 itu saya diminta untuk mendirikan jadi koordinator mendirikan jurusan arsitektur interior di Universitas Indonesia. Baik, kalau begitu saya akan mulai aja. Jadi subjudul yang saya akan berikan adalah teknologi informasi pada pendidikan interior. Karena sekarang zamannya sudah zaman now ya, zaman udah benar-benar beda sama zaman saya besar sekolah dan sebagainya. Dan perbedaannya itu bagaikan bumi dan langit dan sudah tidak itu. Jadi pembahasan kali ini akan meliputi ini. Perkembangan pendidikan interior di Indonesia
kemudian interior design sebagai bagian dari bidang bidang keilmuan, karena interior design sendiri nanti dijelaskan berikutnya ya. Proses pembelajaran yang dilakukan, kemudian perkembangan teknologi dan teknologi informasi, ketersediaan sarana internet di Indonesia, pembelajaran masa pandemik, dan desainer interior pada era new normal. Lanjut slide berikutnya, Mbak. Jadi perkembangan pendidikan desain interior Indonesia itu adalah persis ya, itu dimulai di sekolah saya dulu adalah di ITB ya, dimulai di FSRD, waktu itu seni rupa ya. Jadi belum pada awalnya itu yang dinamakan interior design itu sebetulnya baru tahun 1970. Sebelumnya itu ada namanya jurusan interior dekorator yang disponsori oleh Pak Sadali, dan kemudian Pak Sadali mendapat bantuan dari Pak Widagdo. Ketika Pak Widagdo masuk ke Profesor Widagdo, semuanya profesor sekarang ya, masuk kembali ke Indonesia karena dia belajar di Amerika, di Jerman. Dia sekolah di Jerman ya. Kemudian pada tahun 1999 ada namanya interior dekorator. Sebetulnya cerita tentang ini banyak, dan mungkin dari HDI bisa tanya kepada Pak Tituk Solihin Gunawan, itu lebih tahu ya. Saya cuma sedikit-sedikit aja. Yang pasti pada tahun 1970 itu berdiri namanya jurusan interior design ya. Nah, itu saya adalah tamat di situ ya. Jadi tahun 70 tuh. Kemudian ceritanya panjang, dan cara prodi interior yang kemudian setelah itu setelah interior dari ITB itu pada lulus, mereka pada mendirikan sekolah-sekolah lain ya, sekolah interior design juga di seluruh Indonesia, yang dimulai dari di Jakarta itu IKJ, kemudian Trisakti, kemudian di Yogyakarta, kemudian ISI, kemudian di Solo, dan kemudian di Jakarta ada lagi Untar, ada ITENAS di Bandung, Petra di Surabaya, dan BINUS Jakarta, kemudian UPH di Jakarta, Maranatha di Bandung, dan Universitas Indonesia itu tahun 2008. Setelah itu masih ada lagi, ada Telkom, ada kemudian, jadi seperti yang kalian alami, mungkin desainer-desainer muda ini, sebenarnya ilmu interior itu dasarnya sama, yaitu architectural context, kemudian ada interior element seperti furniture, desk furniture, kemudian aksesoris dan lain-lain. Kemudian ada persepsi atau keinginan, atau namanya manusia itu punya keinginan, dan akhirnya digabungkan menjadi suatu lingkungan ya, suatu environment yang namanya interior environment ya. Nah, proses pembuatannya dimulai dari konsep, kemudian visualisasi konsep, kemudian dari visualisasi konsep itu kita membuat suatu rancangan untuk pelaksanaan. Nah, tadi saya memperhatikan ya adanya presentasi dari katalog Pro. Nah, dulu zaman saya itu nggak ada katalog Pro. Jadi kami mencari data, mencari barang, mencari untuk membuat ini, membuat moodboard. Ini saya pajangin moodboard di sini. Silakan ditunjuk moodboardnya Pak Mbak Biza. Saya kemudian, nah ini moodboard itu di bawah. Setelah visual, nah itu ada namanya moodboard. Di atas lagi, di atasnya. Nah itu moodboard. Nah itu moodboard itu terdiri dari berbagai macam bahan-bahannya. Harus ditempel-tempel. Kalian udah biasa juga kan. Nah kalau dulu saya nyari-nyari kemana-mana tuh, di Bandung apalagi ya, susah sekali. Kali sekarang tinggal ceklek-ceklek, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lanjut silakan. Okay. Nah ini adalah interior design sebagai bidang keilmuan, itu adalah seperti yang saya tadi sebutkan ya. Ada konsep, kemudian ada yang konsep itu dibagi menjadi dua, dokumentasi ya, kemudian presentasi. Dokumentasi itu bisa manual. Zaman dulu tuh manual. Saya tuh kebagian manual. Ya, pakai paper, pakai kertas, kemudian pakai potlot, kemudian pakai rapidograf ya, kemudian pakai macam-macam
Tapi waktu itu udah ada namanya mekanorma, ada namanya kayak stiker ya, stiker yang ditempel-tempel gambar orang, gambar segala macam itu ada di situ. Barangkali yang generasi setelah saya masih ngalamin tuh, yang tahun 80-an gitu ya. Kalau barangkali yang zaman sekarang mah nggak ngalamin. Kemudian ada juga drawing machine, manual, analog ya, kemudian analog computer aided design. Ya, analog itu computer aided design, CAD ya, kemudian Microsoft Office System, kemudian nggak kelihatan bawahnya pembuatan foto, film, video. Nah, ini kajiannya kaitannya presentasi. Ya, presentasinya itu manual, berbicara langsung dengan klien dalam sebuah pertemuan. Digital presentasinya berbicara melalui jaringan internet. Ya, nah ini ada buku-buku standar yang tidak mungkin masih bisa dipakai sampai sekarang ya, tapi harus ditambah dengan jurnal-jurnal dan buku-buku yang ada banyak bertebaran di web ya. Jadi pendidikan interior di Indonesia pada saat ini dapat dibedakan menjadi pendidikan kejuruan ya, ada di SMK D3, itu ada di Jepara, di Semarang itu ada SMK-nya, SMK interior. Kemudian pendidikan desain interior itu juga terbagi apakah masih ada yang D3 dan S1 atau belum, itu saya belum kurang meneliti. Dan pendidikan tinggi arsitektur interior itu yang tadi saya sebutkan di depan ya. Dan itu pendidikan ini dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi non pemerintah dan non pemerintah ya. Pada dasarnya semuanya dinaungi oleh untuk perguruan tinggi Departemen Dikti ya. Kemudian ada Dirjen untuk swasta dan Dirjen untuk negara. Sedangkan beban yang mesti itu kan sama tuh semuanya 144 kredit. Mungkin nanti Bu Maitri bisa menjelaskan. Kendala yang dihadapi dalam semuanya dalam saya mengajar dan memberikan pengetahuan itu adalah kurangnya minat baca untuk baik berupa buku maupun versi standar maupun jurnal mutakhir, sehingga mempengaruhi cara penyerapan dan pengetahuan. Jadi barangkali kalian kan sudah selesai nih, sudah tidak dikejar-kejar lagi oleh kredit yang harus diikutin. Mulailah sekarang kalian lebih banyak membuka jurnal dan mencari pengetahuan, karena di sekolah itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Hanya dasar-dasar yang harus kamu pupuk, yang harus kamu pikir, harus kamu gali lagi dengan kemampuan sendiri yang namanya soft skill gitu. Kalau hard skill kan udah tuh ala kadarnya tuh dari kita. Nah, tapi yang soft skill kalau kamu harus pindah sendiri ya. Nah, saya beralih kepada prosesnya ya. Jadi visualisasi konsep itu biasa proposal, rancangan. Nah, ini bisa pakai 3D. Mungkin dari Protak bisa memberikan katalog untuk apa sih 3D yang bisa dipakai untuk presentasi yang bagus gitu. Ya. Kemudian gambar rancangan arsitektur. Nah, dan gambar rancangan utilitas. Nah, ini semuanya bisa dilakukan dengan sistem presentasi analog, di mana yang berbasis bukan internet ya. Kemudian anggaran biaya, kemudian proses tender, gambar pelaksanaan, biaya pelaksanaan, dan terakhir pengawasan. Nah, ketiga ini dengan hadirnya komputer sangat membantu. Nah, di sini saya tunjukkan zaman dulu saya nih pakai drafting machine, kemudian gambarnya seperti itu, seperti seperti gambar-gambar seperti ini, kemudian moonboard ya, itu zaman saya tuh. Nah, kemudian pindah ke zamannya Pak Budi sama Pak Bu Maitri barangkali ya, itu udah pakai analog, pakai sistem komputer ya, komputer pakai CAD segala macam. Saya sih nggak bisa CAD zaman dulu ya, gitu yang selalu berganti-ganti. Yang ada di rumah Bu, itu mesin gambar. Pakai drafter aja, saya pakai drafter aja. Kalau bangsanya yang bangsanya pakai CAD, iya itu
Dan saya masih pakai itu sekarang, tapi yang di meja, soalnya saya nggak bisa itu pakai komputer. Mbak Mitri juga pernah ngalamin ya barangkali ya. Iya, Bu. Silakan lanjut. Nah, ini sekarang zamannya digital atau informasi teknologi. Ya. Teknologi informasi suatu kreasi penyimpanan data sebetulnya. Tapi semuanya harus berbasis internet. Karena tanpa internet, di sini ada skemanya ya. Jadi kalau kita memulai gambar atau mulai perhitungan segala macam, pakai program yang tidak berbasis internet. Jadi programnya dibeli, masukin ke komputer kita, kemudian kita pakai nih. Dan pada umumnya jarang yang menguasai program untuk menghitung biaya. Padahal itu penting. Excel itu untuk menghitung biaya, untuk pengawasan, itu sangat membantu. Itu. Jadi kalau kalian nanti sebagai ini mulailah belajar kayak gitu-gituan, itu itu kok nggak rugi gitu. Barangkali bisa minta sama Protok tuh programnya yang bisa dibeli gitu ya. Jadi software desain aja ya Bu? Iya tidak, itu kita harus Microsoft itu kita kuasai, paling enggak PPT sederhana gitu loh, PPT kemudian Words itu harus jadi Excel, Word sama PPT itu harus dikuasai oleh interior muda supaya nggak goblok-goblok amat gitu. Basic skill. Oke, lanjut silakan. Kenapa? Ya basic skill itu yang harus dikuasai ya, dari komputer ya. Gitu ya, Bu. Nah, di sini saya sedikit menceritakan dasar komputer tuh apa sih. Dulu tuh tahun 65 tuh mulai pakai militer. Ada perangkat keras sama perangkat lunak. Tapi ini kan sekolahnya aja adalah ya sekolah komputer tuh ada. Jadi memang susah, rumit gitu. Saya sih memakai aja. Tapi intinya gitu. Jadi gini loh. Kita walaupun kita sebagai desainer yang bidang indoor ya. Secara prinsip itu secara logika itu kudu tahu tuh apa sih sebetulnya komputer itu. Jadi ada masuk input proses, nah itu memang komputernya. Kemudian outputnya apa, kemudian informasi. Nah ada istilah garbage in garbage out. Jadi kalau dimasukin runtah sampah gitu ya keluarannya juga sampah gitu. Jadi tetap aja kita itu harus mengasah otak, membaca, segala macam kudu harus rajin. Kalau enggak ya itu garbage yang masuk. Jadi apa yang dihasilkan ya garbage juga gitu ya. Nah tentang komputer itu ada perangkat keras. Perangkat kerasnya itu mesin-mesin yang zaman dulu saya pernah ngalamin IBM untuk bank ya. Itu ruangannya 4x4 itu hanya untuk apa gitu loh. Yang mungkin sekarang cuma segede HP gitu kekuatannya. Ya itu mah yang sangat mengagumkan sekali. Karena saya mengalami juga zaman telex. Kalian tahu nggak? Jadi telex itu suatu mesin, kalau saya bilang mesin hantu, ya, karena tiba-tiba suruh kita masuk gitu. Loh, itu kok mesin hantu? Kita ketawa-ketawa sendiri. Lucu ya, tapi kan sekarang udah gak dipakai gitu. Mungkin kalian tuh yang sekarang jadi desainer muda nggak ngalamin zamannya telex tuh. Jadi itu mesin hantu menurut saya. Kemudian berbasis internet pada dasarnya tuh Zoom, Google Meet, Google dan lain-lain. Itu banyak perangkat lunak lainnya berbasis internet yang dalam pemakaian internet memakai aplikasi atau application platform, Instagram dan lain-lain. Tadi yang bukan sama Pak Budi, nah nanti Pak Budi sebutin tuh, ada macam-macam. Mungkin ada juga tuh di katalog Pro, ya. Silakan lanjut. Ini, nah ini kita sekarang ketersediaan internet dan pandemi. Syukur gitu ya, alhamdulillah. Jadi pandemi ini sudah mempercepat, mengharuskan kita lebih cepat untuk mempergunakan internet. Karena kalau nggak ada pandemi, orang-orang tua kayak saya nih, bodoh ting, tetap aja gaptek gitu. Tapi nggak bisa sekarang.
nggak bisa itu gitu, nggak bisa join sama yang muda-muda, jadi benar-benar ketinggalan zaman gitu, kayak orang-orang tua yang belum tua gitu yang masih yang belum dibilang, nggak mau dibilang tua kayak saya mesti nggak gaptek. Jadi kalau misalnya punya ibu atau dosen-dosen yang teman yang masih udah agak sepuh gitu, udah tua kayak gue gitu ya. Jadi saya belum mau tua gitu. Jadi jangan gaptek gitu ya. Kalau Mas Budi sama Matri mah pasti nggak gaptek gitu ya. Nah, pandemi ini membuat kita harus langsung memakai jaringan internet sebagai komunikasi dan informasi gitu. Jadi harus begitulah, harus tanggap, dan apalagi kalian gitu. Kalian kalau gitu silakan slide berikutnya. Nah, ya kalian tuh pasti semangat. Kalau saya sih cuma bisa nyemangatin. Sok Pak Budi sama Bu Nitri juga harus semangat tuh. Apalagi tuh Zaza yang angkatan 90-an tuh. Aduh, Indonesia tuh kaya. Ingat aja, Indonesia tuh kaya dan belum habis. Jangan dengerin hoak-hoak Indonesia tuh mau gini, mau gitu, tetap aja semangat ya. Saya kira segitu dari saya, kebanyakan ntar kemana-mana. Selamat sore. Oke, sekarang Gian Bu Maitri nih yang akan menjelaskan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebuah tantangan atau semangat baru bagi pendidikan desain interior Indonesia ya Bu ya. Mungkin boleh dijelasin sedikit Bu Maitri seperti apa? Oke, saya langsung ke materi aja ya. Jadi sebetulnya materi ini pun juga dari kami juga berupa sharing saja apa yang kita juga lakukan. Ya, jadi sejak awal 2020 ini kan memang sudah digagas oleh Mas Menteri. Jadi Mas Menteri di awal 2020 itu Mas Nadiem. Menteri Mas Nadiem ya Bu? Mendikbud, ya. Mas Nadiem. Jadi memang sudah digagas awal 2020. Nah, kemudian tidak lama kita masuk ke era pandemi ya, ke bulan Maretnya. Nah, ini bulan Januari nih, ini terbitnya bulan Januari. Dan jadi memang sedikit banyak berkaitan, jadi ya bisa dibilang sebuah tantangan, atau kita mau melihat itu sebagai sebuah semangat baru, ataukah bisa sebagai sebuah peluang gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, jadi saya share untuk pendidikan tinggi desain interior di Indonesia ya tahun 2020-2021. Jadi ini hanya kurang lebih saja dari apa yang ada di Untar gitu ya. Bahwa kita ada program kurikulum MBKM, kemudian ada pandemi COVID gitu ya. Kemudian kita juga menghadapi si generasi Z yang sebentar lagi kita menghadapi generasi Alpha, yang kemudian kita mau menuju ke industri 5.0 gitu kan. Nah, sebenarnya cukup challenge ya untuk pendidikan tinggi desain interior di Indonesia, baik itu terkait dengan masalah tadi digital gitu kan, kita dipaksa untuk langsung maju, kita dipaksa untuk berubah gitu ya. Kemudian bagaimana kita menerjemahkan kurikulum kita supaya sesuai dengan generasinya, dengan generasi yang baru ini gitu. Karena berbeda sekali dengan 10 tahun yang lalu, bahkan dengan 20 tahun yang lalu, itu sangat berbeda. Nah, sebetulnya nanti setelah mahasiswa lulus, ini kan akan menjadi calon desainer interior muda, yang mana akan masuk kepada industri. Nah, ini juga karena saya juga ada di bagian pendidikan HDI, sedikit merasa ada kaitan dan merasa ada concern bagaimana anak-anak ini nanti masuk ke dunia industri, mereka akan survive atau tidak, atau bagaimana industri melihat generasi yang baru ini, generasi yang terkena pandemi, generasi yang mengalami perubahan program kurikulum, seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang oleh Mas Menteri dikatakan sangat fokus pada kemerdekaan belajar, jadi memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan
dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, ini dikatakan oleh Mas Menteri seperti itu. Melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ada 8 kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Di antaranya ada pertukaran pelajar, magang industri. Kalau magang industri sebetulnya tidak asing untuk program studi desain interior, karena saya yakin di setiap program studi desain interior yang ada di Indonesia itu juga sudah melakukan magang industri ini. Ya, memang rentang waktunya bisa berbeda. Ada kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kemudian ada kegiatan penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, kemudian membangun desa, kuliah kerja nyata tematik. Yang mana nantinya ini akan dikaitkan dengan 8 indikator kinerja utama yang akan menjadi dinilai di dalam akreditasi dari program studi, dari setiap program studi gitu ya. Jadi yang pertama ada mendapatkan lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Jadi mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus ini bisa terkait dengan 8 kegiatan MBKM yang tadi sudah disebutkan. Dosen berkegiatan di luar kampus, baik mengisi webinar seperti ini, ataupun magang di industri, ataupun memiliki industrinya, usahanya sendiri tentunya terkait dengan program studi ya. Kemudian ada praktisi mengajar di dalam kampus, ini juga sebetulnya bukan baru dilakukan, ini juga sudah sering dilakukan bahkan dalam program ini ada gitu ya. Kemudian hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, mendapatkan rekognisi internasional, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia gitu ya. Baik kerjasama universitas ataupun kerjasama dengan lembaga internasional. Ada kelas kolaboratif dan partisipatif. Jadi kalau generasi muda sekarang memang sebetulnya akan lebih enjoy dengan kelas yang sifatnya kolaboratif, sifatnya partisipatif, karena itu memicu mereka untuk lebih aktif gitu dibandingkan dengan kelas-kelas kita di 10-20 tahun yang lalu. Nah kemudian harapan terakhirnya adalah program studi yang ada di Indonesia bisa berstandar internasional. Nah ini yang menjadi indikatornya. Nah, kemudian ini adalah beberapa kata kuncinya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi yang di tengah itu adalah program utama MBKM yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri. Kemudian yang perlu kita ingat adalah proses belajar yang inovatif, kreatif, meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Artinya kita harus membungkus setiap proses belajar ini menjadi terintegrasi, ya, di mana di dalam setiap mata kuliah, di setiap kelas itu, kita perlu memperhatikan aspek sikap mahasiswa, aspek pengetahuannya, keterampilannya. Jadi hard skill dan soft skill-nya harus seimbang. Kemudian student centered learning. Jadi ini yang menjadi perbedaan ya dengan 20 tahun yang lalu. Sepertinya mulai dari 10 tahun yang lalu sebetulnya sudah dimulai bahwa ketika kita berada di dunia pendidikan, student centered learning artinya kita fokus pada perkembangan si siswa atau mahasiswa. Dosen di kampus tidak lagi menjadi seorang dosen, tapi lebih menjadi fasilitator bagi kelas ya, bagi mahasiswanya sebagai fasilitator. Nah, kita punya challenge sebetulnya. 40 SKS dari 144 syarat lulusan di program sarjana itu dipersiapkan untuk program MBKM ini. Entah itu pertukaran pelajar, entah itu magang. Nanti bisa pertukaran, kalau pertukaran pelajar itu bisa pertukaran antar program studi, bisa juga pertukaran antar kampus gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhitungkan di dalam 40 SKS. Artinya yang tadinya kita punya 144 untuk lulusan sarjana S1 itu, kita sekarang hanya punya 104, karena yang 40 kita siapkan. Nah, kata kunci yang terakhir adalah kegiatan MBKM ini wajib diselenggarakan. Artinya kami sebagai perguruan tinggi, sebagai program studi, wajib memfasilitasi, memberikan kesempatan bagi program ini untuk berjalan,
Tapi sebetulnya mahasiswa tidak wajib untuk mengambil. Jadi kalau mahasiswanya lebih suka mengikuti misalnya tidak mau mengikuti pertukaran pelajar, dia mau mengambil mata kuliah yang ada di prodinya. Nah, itu yang diambil tidak masalah. Intinya adalah bahwa mahasiswa bebas untuk menentukan pilihannya. Seperti itu. Nah, sebetulnya program MBKM ini bisa dilakukan dengan dua cara. Melalui kampus Merdeka Kemdikbud.go.id sebetulnya ada program MBKM di mana sebenarnya ini merupakan portal untuk pertemuan baik industri, baik perguruan tinggi, kemudian mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia itu bisa bertemu di dalam portal ini. Jadi misalnya ada dari industri itu, misalnya satu perusahaan membuka kesempatan untuk mahasiswa magang. Kemudian nanti posisi industri itu ada di misalnya dari daerah Jawa gitu ya. Kemudian mahasiswa yang ada di misalnya di Aceh atau misalnya di Manado, mereka bisa mendaftar melalui portal ini untuk mengikuti magang di industri yang sudah membuka kesempatan tersebut. Nah, kira-kira ini yang ada di dalam websitenya Kampus Merdeka Kemdikbud.go.id. Jadi dosen bisa daftar, se-industri bisa mendaftar di situ, mahasiswanya juga bisa mendaftar. Nah, kemudian nanti ini adalah 8 program yang mana mahasiswa bisa mengikuti, industri bisa menyediakan tempatnya gitu ya, baik misalnya itu magang mahasiswa. Kalau KKNT itu sebetulnya semacam pembangunan desa gitu ya, pembangunan desa. Misalnya ada satu kecamatan yang membutuhkan pengembangan gitu. Kemudian nanti mereka akan mengajukan di dalam program ini. Nanti ada mahasiswa atau dosen dari kampus yang berbeda di seluruh Indonesia juga bisa bergabung di dalam kegiatan proyek pengembangan desa tersebut. Dan ini untuk setiap program sistemnya sama. Nah, ini adalah salah satu contoh program MBKM yang ada di portal tersebut mengenai studi independen. Jadi ada industrinya yang join di situ, tapi si industri ini harus membuat modul pembelajarannya. Jadi apa yang nanti didapatkan oleh mahasiswa, kalau mahasiswa ikut program studi independen ini perlu diberikan modul pembelajarannya. Jadi jelas sebetulnya ada capaiannya, ada capaian pembelajarannya di situ. Nah, harapannya nanti ke depannya ada industri-industri dari desain interior juga yang bisa masuk di dalam portal ini gitu ya, supaya bisa ketemu dengan mahasiswa maupun dosen dari berbagai daerah. Itu sekilas tentang isi yang ada di dalam portal MBKM. Nah, kemudian ada contoh, ini adalah contoh MBKM magang industri yang dilakukan mandiri pada prodi masing-masing. Dan ini studi kasusnya kami di Untar gitu ya. Kami di Untar itu pada saat ini melakukan magang industri dengan penerapan bobot mencapai 20 SKS, kurang lebih 5,5 bulan gitu ya. Perlu ada kesepakatan minimum dengan industri. Kesepakatan minimum ini terkait dengan apa yang perlu diperoleh mahasiswa selama magang, supaya kita bisa memastikan bahwa mahasiswa ini mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya. Baik misalnya mereka diajak ke proyek, ataupun mereka diajak meeting dengan klien, hal-hal seperti itu. Perlu ada kesepakatan minimum bersama. Nah, kemudian ada tentu perlu kerjasama tertulis, baik itu melalui MOU ataupun MOA dengan industri. Kemudian keterlibatan dosen di dalam proses magang mahasiswa sebagai pendamping kegiatan ini. Oke. Nah, untuk MBKM sendiri sudah kami terapkan mulai tahun 2020 di Untar. Ini studi kasusnya, studi kasus ya, ini sudah kami lakukan. Jadi kita saat ini kuliah dengan 7 semester. Semester 1 sampai dengan semester 4 itu adalah betul-betul pembekalan keilmuan desain interior yang ada di Untar.
Kemudian semester 5, 6, 7 itu sebetulnya sudah berkaitan dengan mereka belajar merdeka. Yang di semester 5 itu mahasiswa mengambil mata kuliah lintas prodi. Kemudian di semester 6-nya mahasiswa magang, full 1 semester magang. Kemudian semester 7-nya tugas akhir bareng dengan mata kuliah umum. Yang mana ke semuanya ini kita balik lagi karena harus dibungkus dengan bukan dibungkus ya, harus diberikan secara terintegrasi. Maka asas pembelajaran kita menerapkan integratif project based learning, outcome based education. Jadi kita betul-betul mengharapkan adanya luaran-luaran dari setiap mata kuliah. Kemudian juga student centered learning. Jadi semuanya berfokus kepada mahasiswa. Dan sebetulnya dari MBKM ini menjadi topik hangat. Dan kenapa saya mengangkat topik ini gitu ya? Untuk menyiapkan desainer interior muda ini, kita perlu sebuah sinergi dan kolaborasi bersama. Baik, kita lihat ya, sinergi triple helix ini sebetulnya sudah yang lama, bukan 2020 ya, maaf, ini salah nih tahunnya. Yang dulunya sinergi triple helix ini antara universitas, pemerintah, dan industri, sekarang kita perlu juga nih ada kerjasama dengan komunitas dan media sebetulnya untuk supaya program-program ini bisa, bukan program ya, tidak hanya program perkuliahan, tapi kita bisa menggiring generasi yang sekarang supaya mereka bisa sukses di industrinya nanti, seperti itu. Oke, saya rasa cukup dari saya untuk materinya, untuk sharingnya. Pak Budi akan menyampaikan nih mengenai apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman desainer interior muda ini masuk ke dalam dunia profesional seperti itu ya Pak. Iya. Oke. Berarti langsung ke PowerPoint ya. Nah ini sebenarnya pas awal kita sempat dapat judul ini kan terlihat ini berarti antara calon mahasiswa atau nggak mahasiswa, tapi rupanya yang audiensnya kebanyakan yang udah senior. Jadi ini si presentasi pasti kita tujukan untuk yang mungkin baru mau iya industri ataupun justru yang baru mau masuk ambil jurusan desain interior mungkin ya. Nah ini mungkin teman-teman yang masih kuliah atau pengen masuk ke jurusan interior bisa lebih fokus mendengarkan Pak Budi. Nanti banyak intriknya pasti Pak ya di sini nanti. Iya. Oke. Silakan Pak Budi. Ya. Oke, silakan next Neza. Nah ini yang pertama itu nurture creativity. Jadi kreativitas kita itu untuk di awal ini kita mesti disiksa benar-benar nih. Mungkin ada yang berapa dari teman-teman yang mau masuk kuliah, mau ambil jurusan, dipikir, wah suka gambar, tapi mungkin nggak banyak hitung-hitungannya nih, ambil interior aja sih gampang, mungkin betul, gitu ya. Betul. Katanya setelah masuk, termasuk saya soalnya. Dipikir, mau ambil arsitek atau interior, mungkin gampang interior aja deh, mungkin karena pikirnya cuma dekor-dekor aja, mungkin ya cocokin warna, mungkin nggak taunya kuliahnya berdarah-darah juga ya. Jadi di sini perlu desainer itu atau calon desainer perlu daya serap yang tinggi. Jadi kita nggak cuman jago tentang warna, jago apa, tapi semua mesti kita pelajarin juga. Misalnya ada rules and regulation, ya, terus ada pakem-pakem dan lain-lain, banyak deh. Terus kita juga harus perasa, kita bisa ngerasain atmosfer segala macam, ngebayangin gitu. Sebelum jadi kita sudah bisa ngebayangin, ya. Maka itu diperlukan imajinasi yang kalau bahasa saya itu luar biasa, imajinasi yang luar biasa. Ya, terus bisa membayangkan atau visualisasikan scene atau ruang yang datar, kosong, itu jadi terisi atau berubah menjadi ruang yang bagus dan sesuai dengan konsep yang akan kita kerjakan. Terus tentang kreativitas juga, interior designer kreatif harus bisa membayangin sebuah layout yang logis, warnanya harus harmonis,
tampilannya stylish. Jadi rhyme belakangnya SS. Ya, ini kita perlu ini karena kadang-kadang kita meeting sama klien buat di awal itu nggak mesti di kafe, di restoran atau di hotel. Kadang kita ketemunya di lokasi yang amburadul, acak-acakan banget. Dan di situ kadang ditanya langsung, ini bagusnya ruang yang kita butuhin ini bagusnya di mana, bentuknya seperti apa, bla bla bla. Kita harus bisa secara cepat dan singkat harus bisa jelasin brief lah ya, nggak mungkin kita jelasin secara detail, kita jelaskan secara singkat imajinasi kita kepada si calon kliennya atau klien ini. Ya. Terus masalah kreatif juga, kalau kita punya skill yang tinggi, kreativitas yang tinggi, pasti akan mempermudah proses kerja si desainer. Ya, lebih banyak inovasi, gampang ketemu hal baru, kita nggak stuck terus, atau ya mungkin sekarang nih, zaman sekarang anak yang sekarang tuh enaknya kan bisa ada Google, ada Pinterest. Jadi kalau bikinnya gimana ya, udah buka internet. Langsung cari inspirasi di internet semua gitu ya. Iya. Jadi kemungkinan apa ya? Misalnya 10 orang atau 100 orang melihat gambar yang sama, ya mungkin ya hasilnya akan sama gitu. Padahal yang klien butuhkan mungkin nggak sampai seperti itu. Kita comes up-nya jadinya sama in general gitu. Ya. Terus kalau si kreativitas ini tinggi juga, otomatis pemikiran kita akan lebih luas dan pasti akan banyak membantu kita dalam mencari inspirasi dalam project. Nah, terus biasanya pada nanya, buat kemarin kreativitas harus ngapain sih? Ya. Nah, terus yang pertama tuh biasanya kita nggak boleh batasin diri kita cuman di dunia interior, tentang kita desain interior. Terus ya udah, apa-apa kita lihatnya dalam sudut pandang desain interior. Ya, kita harus bisa istilahnya merangkap gitu lah, ya sesuai dengan hobi kita. Mungkin kita hobi otomotif, ya kita bisa belajar banyak hal dari otomotif. Terus eksperimen di mode atau fashion, mungkin yang suka fashion. Terus ada yang suka nulis, ya creative writers mungkin, atau perhiasan di dunia mode mungkin juga bisa. Ya, itu banyak cabangnya, banyak banget yang bisa kita dalamin. Tadi salah satunya hobi yang kreatif tadi, ya kita bisa berpikir out of the box. Jadi katanya kalau sekali kreatif, kita akan tetap kreatif. Jadi kalau mengingat dulu dosen mentor Pak almarhum Pak Primadi itu diajarinnya pasti katanya kalau kita stuck bingung mau gambar apa, coba ini yang buat yang tangannya kanan ya. Coba coret apapun, sketsa apapun pakai tangan kiri, pindahin, coretlah pakai tangan kiri. Karena katanya menurut Pak Prim si syaraf yang di bagian kiri kita itu terkoneksi dengan otak kanan dan sebaliknya. Ya, jadi kalau stuck di otak kiri, kita pindahin ke otak kanannya, ya caranya itu pindahin ke tangan kiri. Coret apapun itulah, sketsa warnain, coret-coret garis nggak jelas, biasanya akan muncul ya. Terus, mungkin karena tersugesti ya, karena kita pada cobain ya, jadinya tetap aja keluar yang hal yang baru gitu ya. Lalu tips berikutnya mungkin ya itu dia kaitannya dengan internet ya. Kita buat visual diary ya bisa dari internet, misalnya bikin account-nya Pinterest. Nah, di Pinterest kan kita bisa bikin misalnya tentang project, kita bikin file project. Tentang hobinya apa, masak mungkin, bikin file tentang masak. Nah, jadi kita kumpulin gambar yang kita pas lagi lihat, ya kita kumpulin, kita save ke file yang sudah kita bikin. Itu salah satu visual diary yang digital. Tapi kalau yang manual mungkin, ya yang masih suka sketsa, kita harus punya scrapbook. Ya, scrapbook ini pasti dimiliki oleh orang-orang kreatif untuk
rekam gitu ya, kita istilahnya ngerekam lah, rekam segala sesuatu yang berhubungan dengan inspirasi tentang tentang desain. Ya, itu penting banget untuk merekam bahkan ide yang nggak kepake di project, yang gagal kepake di project, atau sekedar tiba-tiba pas lagi sebelum meeting lagi nunggu, lagi bengong, mungkin lagi apa, kepintas ngeliat sesuatu, biarpun nggak ada hubungannya dengan project kita, ya kita coba sketsa aja di situ, di buku scrapbook itu. Oke. Oh, ini berikutnya yang pertama tadi kreativitas, yang berikutnya ini portofolio. Portofolio ini ditujukan untuk siapa aja yang ingin bekerja di bidang terkait desain apapun, mau desain desain grafis, desain atau fotografi atau apapun itu, pasti kita harus punya portfolio. Ya, jadi portfolio ini nggak boleh diremehin. Ya, kalau kita kesulitan untuk menyusun sesuatu yang anggap aja layout lah ya, karena kan portfolio zaman sekarang karena digital, balik lagi ke digital, ya pasti bentuknya file PDF mungkin atau JPEG mungkin, yang suatu saat setiap mau lamar pekerjaan mungkin ya, atau mau kasih ke klien, kita tinggal kirim si file itu ya. Jadi ya klien sudah digampangin, yang penting punya handphone, punya iPad, punya laptop, sudah bisa terima portfolio kita. Ini jauh lebih berharga dari kartu nama yang biasa kita sebar. Kartu nama juga penting juga ya. Jadi pas bikin portfolio, kalau sampai kita nggak bisa bikin yang menarik, mungkin kita bisa hire desainer grafis mungkin untuk disusunkan, dibuatkan portfolio yang bagus ya. Ini penting. Ya. Terus ya, ini ada yang bilang juga portfolio ini kayak paspor kita ke dunia desain. Jadi kita nggak bisa jadi desain interior tanpa portfolio yang kita banggain ya. Oke, habis portfolio, next bisa ini create connection. Ini penting banget. Ya, setelah punya portfolio yang bagus, kita harus punya koneksi. Ya, kadang ada sebutnya istilahnya kalau bahasa Indonesianya mulut ke mulut. Ya, istilah mulut ke mulut itu referensi yang penting buat bisnis kita. Ya, nggak cuman bikin web terus kita bagusin, terus udah kita tunggu orang lihat web kita terus kontak kita gitu ya. Tapi mulut ke mulut juga itu penting banget. Ya, kalau sampai service kita sempit, ya mau nggak mau kita harus berusaha untuk diperluas, ketemu banyak orang, terus expand network kita. Nah, ini pentingnya di HDI. Nah, di HDI ini penting karena kita cari network di situ, ya, terus pasti belajar banyak hal di sini. Terus yang berikutnya ini understand the market. Nah, setelah dapat project, ini mungkin hints yang berikutnya itu kita harus tahu, mungkin ini mungkin yang sudah lulus mungkin ya, atau masih kuliah tapi mau cari kerjaan, atau dapat proyek pas masih kerja, masih kuliah. Jadi pas dapat proyek itu pertama kali kita ngerti pasarnya dulu atau areanya. Apa yang terjadi di negara yang misalnya habis lulus udah cita-cita, ini katanya Singapura itu adalah negara yang paling bagus buat nempa mental kita. Kerja di situ mungkin mungkin ya. Kalau dengan saya belum pernah kerja di situ, tapi ada proyek di sana, cuma belum pernah kerja dengan rekan-rekan orang Singapura. Katanya di sana kerja work ethic-nya itu gila banget. Itu di peras habis-habisan lah pokoknya. Itu jadi buat nempa kita. Nah, itu jadi misalnya kita mau ke Singapura nih. Ya, kita mau kerja di Singapura. Kita mesti tahu dulu apa yang terjadi di negara itu atau kota itu.
yang mau kita jadikan tempat kerja. Kulturnya seperti apa? Ya, apa yang rame di situ, gaya apa yang paling laku di situ segala macam. Kita mesti pelajarin benar-benar. Ya, apakah kotanya super modern mungkin, atau misalnya dapatnya kita mau pindah ke Bali ya. Di Bali mungkin dengar dari teman-teman, wah enak banget kerjanya di pinggir pantai, pakai sandal jepit, pakai kaos, gitu, minum kelapa gitu. Ya, apakah mau ke Bali, nggak mau ke daerah tipikal seperti Bali, ada apa ya? Oh, eco project di situ. Project semua di sana sifatnya eco design. Eco design apa kita mesti pelajari semua. Ya, jadi harus benar-benar mengerti, paham si marketnya seperti apa. Ya, terus jadi kita bisa menjual lah. Jadi susun portofolio, mungkin nanti pas interview ya pas ditanya kita bisa jelasin sesuai dengan target market yang ada di kota itu atau di negara itu atau di tempat itu ya. Terus understand the market juga bisa berarti kita harus ngikutin trennya. Ya, kadang ada beberapa daerah yang menggabungkan beberapa space yang berbeda fungsi. Misalnya gabungin antara indoor sama outdoor konsepnya, konsep indoor dan outdoor digabung. Atau ada juga yang blurring banget nih batas antara komersial sama residential. Misalnya kalau di kita udah biasa, di Asia ada sebetulnya rumah toko, ruko. Di beberapa negara nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita mesti tahu sih trennya apa yang di situ. Mungkin di tempat yang baru itu, yang tren itu yang seperti ini, bunyi sana sini gitu. Jadi trennya juga kita mesti pelajarin. Nah, terus yang penting juga mengerti tentang sustainable, ethical sama well-being isunya di sana. Jadi cara kerja orang mungkin berbeda ya. Jadi misalnya di suatu negara jam 5 kalau di sini jam 5 terus kita rapi-rapi pulang. Di suatu negara kita jam 5 kita rapi-rapi, wah mungkin dilihatin kayaknya bulan ketiga kayaknya sorry ini pesangon ya. Dikeluarin. Terus ini look at the big pictures. Desain itu pasti berevolusi, nggak mungkin diam stuck gitu, pasti berubah, terus keluar yang baru lah, yang lama nggak dipakai. Kita itu pasti bisa dunia interior itu pasti berkaitan erat juga dengan industri kreatif yang lain. Itu maksudnya apa? Jadi interior itu pasti erat kaitan dengan tadi fashion, seni, musik, bahkan film. Ya, mungkin kalau sebelum masuk jurusan pasti banyak sudah tahu dijelasin. Nah, nanti kan lulus tuh kan bisa ini ya kerjaannya ini. Ini salah satunya yang diambil ini film. Ya, film ada tim kita yang ditarik ke dunia perfilman, bikin kayak sekelas Avenger, mungkin film-film kayak gitu. Terus udah setting bikin kalau zaman dulu kan sebelum ada digital green screen gini, kalau bikin set ya itu dibangun bener-bener, dindingnya dibangun ya, mungkin atapnya cuma sebagian mungkin ya, tapi tetap dindingnya segala macam furniture itu diadakan seperti yang set yang dibutuhkan ya. Nah, terus ini akan jadi hal biasa sih ya, hal biasa jadi kalau mau ngomongin desain ya itu luas, jangan sampai kita nyangkut di dunia interior. Jadi inspirasi kita bisa dapat banyak inspirasi gitu ya.
ini become a people person. Sama don't go blindfolded, jangan cuek, ya, jangan cuek, jangan tutup mata terhadap sekeliling kita. Kita itu harus harus ngerti, harus kalau di sempat di webinar sebelumnya, di acara yang lain ada yang bahasnya tentang empathy. Ya, jadi nggak cuman bikin sesuatu yang bagus menurut kita, tapi menurut orang lain ya biasa sih. Jadi pas kita bikin, khususnya misalnya residensial ya, harus benar-benar ngerti kebutuhan si penggunanya apa. Nah, karena space itu ya desain untuk orang pakai, ya nggak cuma dilihat tapi harus dipakai. Kadang-kadang itu klien itu agak susah dimengerti, apalagi misalnya kita bikin buat public space atau yang penggunanya banyak, atau residence yang tinggal dalam rumah itu banyak, misalnya ibu, bapak, anaknya 3 gitu ya. Itu kalau 5 kepala ini isinya beda-beda, itu susah banget. Antara rumahnya amburadul, isinya 5 gaya, atau bisa disatukan, nah itu butuh skill khusus buat ngerti bisa menerjemahkan si klien ini, ya, klien ini. Kita harus bisa people person itu juga, kita harus bisa misalnya mendengarkan, kita harus listener. Jadi sebelum bikin ya dengerin dulu ya, jadi baru tahu oh si A sukanya ini, si B sukanya ini. Jadi nggak cuma nyatet tapi mungkin nanya lebih jauh lah ya, kita jadi kayak teman dekat gitu. Jadi biasa kalau kita udah selesai project lancar, semuanya bagus, pasti koneksi kita ke mereka jadi dekat sekali ya. Itu akan kalau misalnya itu yang akan bikin kepuasan, kasih kepuasan buat project yang maupun itu sedang berjalan ataupun sudah selesai gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga si kebaikan kita itu juga harus ada keras lembutnya. Kita nggak bisa maksa, bukan maksain. Kita nggak bisa dengerin benar-benar keinginan si klien. Kadang klien ada yang maksa, bikin gini aja, bagusnya gini nih. Kadang ada saatnya kita harus kadar ngotot kita juga harus ada. Bukan biasa. Jadi kan kita yang paham pakem-pakemnya kan. Nah, ada saatnya kita bilang, wah kalau begini nggak bisa Pak, ini hancur banget, nggak bisa dipakai. Twist, warna ini, material ini nggak cocok, tolong deh jangan dipakai. Itu kita harus atur kadar kita. Ya, tapi itu bagi penyampaian kita harus skill komunikasi kita harus persuasi kita harus bagus. Jangan sampai kok nih jadi ini kan saya yang bayar, kenapa kamu yang ngotot gitu. Itu dia ya. Dia bisa nerangin ke mereka ada kalanya yang diminta oleh mereka tuh nggak cocok, nggak bagus, nggak benar gitu ya. Jadi degree firmness itu harus kita atur. Kita bisa lembutin, kita bisa kerasin sedikit gitu, ya. Soft skill mungkin gabungan dari semua poin-poin di atas mungkin ya. Soft skill itu misalnya penting dari kita berkomunikasi dengan orang-orang ya, mau dari klien, dari rekan kerja, tukang, mungkin itu penting banget. Kita mesti asah skill kita. Ini nggak diajarin di kampus mungkin ya. Makanya ada beberapa alumni yang bilang, wah di kampus kayaknya nggak belajar apa-apa nih. Wah itu jangan sampai gitu juga ya. Ini emang nggak diajarin di kampus, tapi jangan sampai dirasakan bahwa kampus itu nggak ngajar keluar bahasa bahwa wah kampus nggak ngajarin apa-apa nih. Kita belajarnya di lapangan. Memang di lapangan itu di dunia kerja pasti kita belajar hal baru kan. Kalau kita cuma patokan ilmu dari kampus ya pasti nggak mau belajar, itu pasti nggak akan cukup ya. Jadi
misalnya salah satu soft skill ini yang nggak diajarin di kampus ini, misalnya komunikasi mungkin berapa sudah diajar presentasi segala macam. Tapi ada lagi yang komunikasi misalnya seperti negosiasi itu salah satu soft skill dalam berkomunikasi. Ya, lalu ada sense of humor, itu penting. Ya, jadi nggak ketemu orang ngobrol kaku-kaku gitu, itu sense of humor itu penting. Kalau nggak kaku-kaku biasanya susah dapat project ya Pak Budi ya. Iya, mesti ya seenggaknya ada itulah yang santai sedikit lah. Gitu. Kalau soft skill yang lain mungkin mendengarkan, ya listening, dengerin klien itu nggak cuma dengar tapi yang kata sebutnya not just hear but listening, nggak cuma dengar tapi didengari benar-benar gitu. Nah, itu soft skill berikutnya sedikit banyak di kampus ada kayak teamwork. Ya, jadi kapan kita berlaku sebagai teamwork, team leader atau team player, kita mau di tengah-tengah apa di atas, di depan atau di belakang, kita harus bisa posisikan diri kita. Itu soft skill juga. Ya, mungkin itu bisa dipelajarin, dalamin di kerja lah. Terus adaptasi, yang di teamwork itu bisa adaptasi, ketemu atasan yang sangat mungkin galak, klien yang nggak nyenengin, itu adaptasi kita harus bisa diasah gitu. Ya, terus fleksibel mungkin, problem solving, creative thinking, itu soft skill-nya banyak sekali. Ya, terus yang terakhir ini, kalau saya mungkin terakhir ya, ini work ethic, etika kerja kita. Etika kerja kita ini yang di HDI juga pasti begitu calon profesional sudah masuk ke HDI, pasti kita akan diajarin tentang etika di bidang kerja kita. Seperti apa? Itu panjang. Itu nanti mesti masuk ke HDI dulu. Ya, terus mungkin misalnya di etik itu ada contohnya ada integritas, ada jujur, ada banyak deh. Ya, pokoknya itu mesti kita galinya cari tahunya di dalam HDI. Terima kasih juga kepada Katalog Pro atas berlangsungnya program kedua ya hari ini, Protox HDI Jakarta dengan ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih, bukan hanya mengenai bagaimana mempersiapkan menjadi desainer muda yang profesional, tapi bagaimana mereka survive ya di generasi yang kali ini mengalami pandemi. Dan yang menarik adalah generasi yang mengalami perubahan kurikulum ya Mbak Metri. Dan yang menarik juga dari semua narasumber tadi saya catat juga sebagai wakil dari HDI ya di sini bahwa bukan permintaan, keadaan yang ada di universitas khususnya mengenai MBKM kita akan jajaki terus khususnya HDI. Dan tadi juga pesan terakhir Pentahelix menjadi penting ya, yang meskipun sudah menjadi rumus yang sudah lama, tidak mudah mempersatukan semuanya ini, dan HDI sekali lagi di sini menjembatani semuanya sebisa mungkin ya, membungkus untuk kepentingan dan tanggung jawab generasi muda desainer interior. Lalu yang berikutnya adalah MBKM ini juga memicu semua kita lebih aktif ya, bukan hanya mahasiswanya tapi ternyata para dosennya juga menjadi lebih aktif dan asosiasinya juga menjadi lebih harus harus peka terhadap perubahan ini. Nah, yang terakhir untuk Katalog Pro sendiri kita terus menjalin kolaborasi, tidak hanya sampai di sini, semoga bisa membuka kesempatan mengawinkan kita dengan industri sesuai dengan kebutuhan dan masa sekarang. Tadi udah disebutkan oleh narasumber bagaimana caranya kita bisa magang industri contohnya, dan kita menunggu respon dari Katalog Pro, siapa tahu bisa menjajaki ini semua. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di ngobrol-ngobrol dan diskusi di bulan depan dengan HDI DKI Jakarta, juga Katalog Pro. Tentunya ini tema besar adalah mendorong dan merangkul desainer muda. Terima kasih.
GoPro Katalog Pro. HDI DKI Go Designer Muda. Desainer Muda. Oke.